Bismillahirrahmanirrahim. 17 Agustus 1945 adalah hari di mana kemerdekaan Indonesia dilantunkan. Banyak tokoh yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia, baik dari kalangan agamis maupun nasionalis. Di antara satu tokoh yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia dari kalangan agamis ialah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Muhammad Hasyim adalah nama kecil beliau. 12 Dzulqa'dah 1287 Hijriah bertepatan dengan 14 Februari 1871 Masehi. Di hari Selasa beliau dilahirkan dari rahim ibunda yang bernama Halimah. Beliau dilahirkan di Pondok Gedang, Diwek, Jombang, Jawa Timur. Ayah beliau bernama Kiai Haji Asy'ari yang dikenal dengan tokoh pesantren. Sejak dalam kandungan, banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kebesaran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dimulai dari mimpi ibunda Halimah bahwa jatuh bulan purnama ke dalam perutnya, sampai pada tidak adanya rasa sakit ibunda Halimah dalam melahirkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sejak usia 15 tahun, beliau mulai perjalanan untuk menuntut ilmu. Di antara pondok pesantren tempat beliau menuntut ilmu adalah Pondok Pesantren Wonorejo di Jombang, Pondok Pesantren Wonokoyo di Probolinggo, Pondok Pesantren Trenggilis di Surabaya, dan Pondok Pesantren Pangitan di Tuban, serta Pondok Pesantren Bangkalan di Madura yang dipimpin Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif. 5 tahun lamanya beliau belajar di tanah Jawa, tepat pada 1371 Hijriah atau 1891 Masehi. Beliau kembali ke tanah Jawa dan belajar di Pondok Pesantren Siwalan-Sono Sidoarjo yang dipimpin oleh Kiai Haji Ya'qub yang terkenal dengan ilmu nahwu dan shorofnya. Dekatan dengan Kiai Haji Ya'qub menghantarkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikahi putri beliau yang bernama Nyai Hafizah, yang pada saat itu umur Kiai Haji Hasyim Asy'ari masih sekitar 21 tahun. Selang beberapa lama waktu pernikahan, mereka bertiga, Kiai Haji Ya'qub, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Nyai Hafizah, berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Sebagai insan yang haus akan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak memandang berangkat ke tanah suci hanya sebuah ibadah saja. Beliau memanfaatkan waktu di tanah suci dengan menuntut ilmu pengetahuan yang sangat beliau gemari sewaktu di tanah air, yaitu adalah ilmu hadis. 7 bulan lamanya bermukim di Mekah. Beliau pun dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala putra yang beliau beri nama Abdullah. Kebahagiaan yang masih terpancar ternyata tidak dirasakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana selang beberapa waktu istri tercinta Nyai Hafizah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 40 hari kemudian putra tercinta Abdullah juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan yang dirasa Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kala itu sudah dikenal dengan keulamaannya tak bisa beliau bendung. Sebagai insan yang tahu akan agama serta sebagai seorang ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak menjadikan takdir sebagai tempat dan alasan dia untuk bersedih dan kecewa. Dia mengisi kesedihan itu dengan rajin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan
pada akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta mertua Kiai Haji Ya'qub meninggalkan kota suci Mekah dan kembali ke tanah air Indonesia. Kerinduan kepada tanah suci menghantarkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta adik kandungnya Anis untuk kembali ke tanah suci pada tahun 1309 Hijriah bertepatan dengan 1893 Masehi. Padang Arafah, Gua Hira serta Maqam Ibrahim merupakan tempat Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk melantunkan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau menjadikan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat yang sering beliau kunjungi untuk melepaskan rindu kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Haji Hasyim Asy'ari senantiasa mendatangi ulama-ulama untuk mencari ilmu pengetahuan, khususnya di bidang keagamaan, atau bahkan hanya untuk mencari berkah kepada ulama-ulama tersebut. Di antaranya ialah Syekh Su'aib bin Abdurrahman dan Syekh Muhammad Mahfud Termas dalam ilmu bahasa dan syariah. Beliau juga berguru kepada Said Abbas Al-Maliki Al-Hasani dalam bidang ilmu hadis, dan beliau juga berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Khatib Al-Minangkabawi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Yang kemudian beliau kembali ke tanah air dan mengamalkan serta mengajarkan ilmu-ilmu yang beliau peroleh di kota suci Mekah. Kisah Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukan untuk menuntut kita menjadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, melainkan untuk memacu semangat kita bahwa kita dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah sama-sama memiliki semangat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, sama-sama punya semangat untuk belajar ilmu agama, untuk mempelajari ilmu pengetahuan, dan sama-sama memiliki kecintaan yang besar kepada negara Indonesia dan agama Islam. Diharapkan kita mampu untuk meneladani sifat-sifat Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang telah kita dengarkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi